Video wawancara pembina ekstrakurikuler SD Negeri Cikokol 3, Kota Tangerang. Saya perwakilan dari kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, jadi kita di sini tuh ingin mengobservasi jadi kita ada mata kuliah SD untuk salah satu syarat buat ulangan akhir semester. Nah, jadi kayak kita tuh ingin mencari orang sebagai pembina pramuka di SDM ini. Jadi kayak kita mau nanya-nanya tentang manajemen pramuka aja. Nah, jadi kayak pertanyaan pertama itu, abang di sini tuh jadi pembina pramuka sudah berapa lama? Sudah 2 tahunan, dari tahun 2020 sampai sekarang. Oh, 2020 sampai 2000 sekarang ya, hingga saat ini ya. Terus pertanyaan keduanya itu kayak apa aja sih bang kendala anak-anak untuk abang ini? Ada kendala untuk anak-anak itu pemahaman sama fokusan anak-anak. Keputusan kadang kurang paham gitu ya. Oke. Terus kayak sarana prasarana yang diberikan sekolah ini kepada kegiatan ekskul pramuka ini sangat baik atau gimana? Ya sangat baik banget. Itu kan yang ekskul pramuka itu kan wajib. Jadi mendukung dengan sangat baik pada kelas sekolah dan pihak yang lain. Oh, gitu. Bang, itu aja bang yang bisa kayak kita kalian sekitaran program pramuka ini. Ya, saya mau izin nih bang untuk abangnya, makasih banyak ya bang ya. Sukses tuh. Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang semester 7. Jadi tujuan kami di sini itu untuk melakukan observasi tentang manajemen ekskul. Nah, jadi kita ini untuk memenuhi syarat ulangan akhir semester dari mata kuliah ekskul pembelajaran dalam sekolah dasar. Jadi kita kesini membawa beberapa pertanyaan untuk observasi yang untuk nanti Ibu jawab. Untuk sebelumnya Ibu dengan nama siapa? Ibu Lilis Salimana. Terus Ibu di sini tuh sebagai pembina ekskul apa? Menganyam. Terus untuk ekskul menganyam tersebut itu udah apa dari kelas berapa Ibu yang mengikuti? Untuk ekskul menganyam ini pernah ikut perlombaan? Oh sering. Untuk tingkat tahun perlombaannya? Untuk prestasinya sudah ada? Belum ada. Belum ada. Cuman untuk perlombaan pernah sering. Bukan pernah tapi sering. Oh sering. Jadi kalau untuk manfaat dari ekskul tersebut itu apa sih? Oh sangat bermanfaat. Untuk persiapan anak-anak juga apa dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya keterampilan mungkin juga nanti kalau udah sudah sekolah ya bisa membuat kalau udah bisa ya punya keterampilan sendiri bisa untuk dijadikan ya kita percaya juga bisa. Kalau tujuan dari Ibu sendiri untuk ekskul tersebut apa? Tujuan Ibu sendiri selain pada umumnya untuk anak-anak ya, untuk peserta didik, bekal masa depannya juga untuk anak-anak didik saya. Tujuan utama selain kami, selain ini saya khususnya ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk membimbing ekskul ini. Saya juga ada tujuan tertentu seperti tadi saya sebutkan. Tujuan saya seperti itu, saya bersedia lagi berusaha itu untuk mencari bagaimana sumber-sumber untuk diberikan ke anak-anak cara-caranya. Untuk kegiatan ekskul tersebut itu kapan didirikannya? Ekskul pasti ini aja yang kemarin udah 3 bulan kan sudah lama. Untuk kegiatannya sendiri hari Sabtu. Hari Sabtu. Dari jam ini pas jam 8. Pada jam apa pagi? 8 pagi. Jadi pertama kan senam ya. Kemudian anak-anak masing-masing siswa itu setelah memilih dengan masing-masing ekskul yang mereka pilih karena ini tidak ada paksaan. Oh, berarti ekskul pilihan. Keinginan sendiri. Terus kalau untuk Ibu sendiri ini sebagai pembina dari kegiatan ekskul menganyam ini ada kendala nggak sih untuk pengajarannya?
kendalanya ini anak-anak memang agak capek gitu kan, karena begini usia SD gitu kadang-kadang harus sambil bermain, sambil senang-senang gitu, nggak bisa diharuskan selesai misalnya. Kita membuat bisa untuk 2 minggu, jadi dibawa ke rumah. Kadang-kadang ada yang begini anak, Bu capek Bu, besok lagi lah nggak saya kerjakan. Itu pas pertemuan Sabtunya lagi, pas seminggu itu ada yang dikerjakan, ada yang belum selesai, ada yang belum selesai gitu, dan ada 3 tingkatan. Ada yang udah beres, ada yang setengah, ada yang baru sedikit gitu. Bagaimana kesempatan anak-anaknya aja sih saya. Kalau sarana prasarana yang diberikan sekolah untuk kegiatan ekskul ini ada? Ada sarana misalnya rotan ya. Ibu berusaha, dia kebetulan ada yang kenal nih Ibu. Maksudnya yang suka jualan rotan, Ibu beli rotan, gitu kan. Ibu beli rotan atau apa aja yang bisa digunakan. Bu, terima kasih banyak Ibu ya. Tadi itu beberapa pertanyaan dari observasi kita tentang ekskul Menganyam. Jadi kami terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah bersedia kami wawancarai dan mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya Ibu ya. Makasih banyak Ibu. Sebelumnya kami dari Universitas Muhammadiyah Tangerang untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah ekskul pembelajaran pada SD di SD. Sebelumnya maaf Ibu, nama Ibu berdua siapa? Saya dengan Ibu Eva Rodatu Syarifah. Saya dengan Ibu Wayan. Ibu Wayan. Kemudian ekskul apa yang Ibu bina? Kita ekskul bernyanyi. Ekskul bernyanyi. Kelas berapa saja Bu yang mengikuti ekskul bernyanyi? Sejauh ini sih baru kelas 6 ya Bu Wayan ya. Kelas 6 aja Ibu ya. Untuk harinya Ibu? Hari Sabtu. Hari Sabtu jam 9. Apakah udah ada prestasi yang diraih Bu? Tahun lalu kita ikut lomba FL2 ya, FL misalnya SN2 SN2 tapi belum Juara ya. Manfaat dari ekskul bernyanyi itu apa sih Bu? Yang melatih anak ya agar tahu dasarnya, awal dasar dari kelas 1 sebenarnya udah ada kita bernyanyi, cuman lebih terfokusnya di kelas 4, 5, dan 6 gitu. Belajar nggak bernyanyi aja sih, ada beberapa lagi kan nyanyi musik ya. Kalau ekskul itu didirikan tahun 2000 tahun ini, tahun 2022 berarti ya. kalau nyanyi baru tahun ini. Enggak, sebenarnya ekskul untuk menyanyi ini tidak ada guru yang di bidangnya. Tidak ada di bidangnya, jadi kita nih guru yang bisa Hanya guru ya, bisa. yang bisa yang jadi nggak ada yang di bidangnya itu yang benar-benar paham dengan musik gitu. Nah, jadi mungkin minat anak juga jadinya kurang gitu. Jadi kita cuma mengarahkan aja, ayo yang bisa bernyanyi mari gitu. Jadi kalau didirikannya sejak kapan? Ya mulai setelah pandemi ini mulai ada lagi. Nah, kemarin kan pandemi sempat tidak ada. Kalau kendala saat ekskul Ibu? Kendalanya kendala di alatnya yang ada ya. Ya terbatas, ada sekolah punya, cuma dipakai ekskul lain karena kita berbarengan waktunya. Jadi nggak apa ya, nggak selalu dapat gitu ya. Untuk sarana dan prasarananya Bu, biasanya apa di dalam kelas atau di luar kelas? Di dalam kelas Bu. Sarananya sudah memadai ya semua. Prasarananya Sarananya kan harus pakai alat dan teksnya gimana nih? ya kayak mic-nya atau harus ada pakai speaker nggak Ibu buat kita nyanyi? Iya, terbatas. Dipakai sama Ari. Kita juga emang makanya kelas ya, karena Sabtu libur. Jadi kita pakai kelas yang kosong. Udah cukup Ibu. Sekian aja Ibu, terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Udah ada kakaknya nih.
Sebelumnya kami dari Universitas Muhammadiyah Bu untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah of Eskul pelajaran. Sebelumnya nama Ibu Ibu Sadia. Ibu pimpin Eskul apa? Saya berdua ini Cergam, ada saya dan Bu Ayu. Kelas berapa aja sih Bu yang mengikuti Eskul Cergam ini? Kemarin kelas 5A, B, dan C. Untuk prestasi yang sudah diraih, Karena kita memang eskul baru mulai, jadi mungkin belum ada kali ya. belum ada ya. Kalau manfaat dari Eskul Cergam ini, Apa ya, si anak bisa memahami cerita bergambar, ya, seperti komik, seperti itu. Di mana banyak tangan? untuk manfaatnya Bu? Manfaatnya si anak bisa mengekspresikan ilustrasi mereka dengan gambar dan cerita tersebut. Eskulnya hari apa yang udah jam berapa? Sabtu itu jam 10 sampai jam 11. Eskulnya didirikan sejak kapan Bu? Ya kemarin ya pada kita tanggal, kalau tanggalnya mungkin Januari kali ya, pas mulai pembelajaran itu, tapi kita berdiri pada bulan Februari enggak, Juli Agustus 2022 baru berarti ya. Untuk kendalanya Bu? Kendalanya apa ya? Karena mereka sebenarnya mereka masih kesulitan di dalam menggambar sambil bercerita. Lalu untuk mewarnainya juga kadang-kadang tidak ada gradasi warnanya, ya, mereka hanya monoton seperti itu untuk mewarnainya. Namun untuk sarana dan prasarananya lengkap. Kan kita menggunakan meja dan kursi yang ada di sekolah ya. Selalu punya itu. Bu cukup. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf tentang waktunya Ibu ya. Saya pembinanya, saya pelatih ya. Waktu itu kita ada semacam koordinator, dulu Pak Hendi, tapi sekarang tidak. Mengenai waktu, sebenarnya harusnya ya, kalau harusnya itu kan berarti kan idealnya ya. Idealnya tuh kalau ekskul itu harusnya di luar jam pelajaran ya. Mengenai lamanya itu 1 sampai 1,5 jam. Cuman karena kebijakan Bapak Kepala Sekolah sekarang, secara jujurnya aja waktunya itu digunakan hari Sabtu. Hari Sabtu. Kalau untuk ekskul yang lain memang pagi, tapi kalau saya siang. Siang jadi jam 12.30 sampai 13.30. Nah, jadi saya tetap mengacu kepada di luar jam pelajaran. Nah, jadi jam 12.30 sampai 13.30. Kebetulan sebetulnya seharusnya pianika itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi atas kebijakan kepala sekolah lagi hanya kelas 4 sampai kelas 6. Tapi untuk aktifnya itu ya tidak semua anak, karena ekskul pianika ini dikategorikan pilihan, bukan wajib. Kan yang wajibnya kan pramuka, jadi dia termasuk pilihan. Jadi kalau pilihan itu otomatis bagaimana minat anak. Cuma untuk kelas saya sendiri kebetulan, karena saya juga guru kelasnya untuk kelas 4C, saya tidak hanya melihat pianika itu sebagai minat, tapi juga sebagai sesuatu yang kalau menurut saya harus diarahkan. Karena kan ini larinya ke pelajaran seni musik ya. Jadi ini motorik anak, terus prakteknya langsung dia memainkan alat musik, jadi dia mengambil notasi gitu ya dari alat-alat musik yang lain. Sehingga saya arahkan semua, tapi bukan berarti dia tidak bisa memilih ekskul pilihan lain, karena di sini ada juga yang ambil cergam, terus juga minatnya di seni suara, ya vokal, kemudian ada yang minatnya di tenis meja. Tapi tetap untuk pianikanya saya wajibkan khusus untuk kelas saya. Tapi kalau untuk kelas yang lain tidak bisa saya lakukan seperti itu, karena bukan saya guru kelasnya. Itu kan bagaimana wewenang guru kelasnya aja. Jadi kalau untuk jumlah siswanya sendiri
yang ikut pianika itu sekitar 40 anak. 40 siswa. 40 siswa dari kelas 4 sampai kelas 6. Apalagi? Kendalanya ya paling kalau untuk peralatan kali ya. Memang anak itu ya karena ini kan pelajarannya kan dia harus memegang alat musik itu sendiri, nggak mungkin kan dia nggak punya. Jadi memang kendala pertamanya itu adalah di alatnya dulu. Jadi anak itu ada yang sudah punya, dia sudah memiliki pianika dari kelas 1, ada juga yang belum punya. Jadi ya otomatis saya bilang ya harus punya, mau nggak mau, karena kan kalau nggak punya ya bagaimana mau belajar kan gitu kan. Sama aja dengan ekskul alat musik yang lain, misalnya dia ekskul biola atau gitar kan dia berarti kan harus punya gitu kan. Kemudian kendala yang selanjutnya adalah kadang anak itu harus disupport untuk mau menghafal notasi, karena wajib nasional, karena itu kan diwajibkan ya, wajib nasional misalnya Indonesia Raya, mengenai cipta. Nah jadi solusi saya kadang saya selingi dengan lagu-lagu yang mereka menarik gitu, misalkan lagu anak tua kayak gitu apa gitu ya, atau mungkin ayo teman-temannya yang bisa memainkan lagu-lagu yang lain, ayo tunjukkan kebolehannya ya main di depan temannya, sehingga mereka tuh berlomba-lomba gitu. Nah nanti untuk pertemuan selanjutnya aku mau main lagu ini, aku mau main lagu ini ya, jadi biar didokumentasikan oleh guru gitu kan, nanti di share di dinas gitu kan. Jadi itu motivasi buat mereka. Kayaknya kendalanya itu aja sih. Mungkin karena ini yang ikut anak-anaknya minat gitu ya, jadi senang-senang aja gitu aja. Kayaknya nggak ada kendala-kendala yang terlalu gimana gitu, berat enggak gitu aja paling. Untuk kegiatan ekskul pianika tersebut sudah pernah mengikuti lomba belum? Sudah, kebetulan untuk terakhir kan kita pandemik ya. Pandemik kan kita FL2SN-nya tidak ada cabang pianika. Mungkin kebijakan itu diambil karena kan mungkin anak harus meniup ya, jadi memasukkan selang, dikhawatirkan dia tidak bersih atau tidak higienis selangnya bagaimana nggak tahu juga, jadi tidak ditiadakan FL2SN tahun 2022 kemarin, Januari sekitar Januari ya nggak ada. Kalau untuk prestasi sendiri itu sekitar tahun, nggak lupa tahunnya nih, tapi prestasi pialanya itu udah ada 3. Jadi pertama itu FL2SN semua ya, cabang pianika itu pertama juara 5 itu oleh siswa kita Salsabila Raya. Itu tahunnya mungkin sekitar tahun 2008 ya. 2008-2009 ya. Kemudian yang kedua masih juara 5 juga, itu atas siswa kita namanya Metsaluna. Itu kelas 5 semua ya, kelas 5 karena memang diutamakan anak kelas 5 dulu. Nah yang terakhir yang masih masih pimpinan Ibu Haji Endang yang sebelum Pak Uman, itu sekitar tahun 2019 itu atas nama Rusmita Dewi, juara 2. Masya Allah. Itu pialanya ya ada di situ sih, di lemari kantor guru di situ ya. Untuk ekskul pianika sendiri itu udah cukup lama ya didirikannya? Iya, dari 2008 untuk kalau saya mengajar pianika ke siswa itu dari 2006 sesuai dengan TMD saya. Jadi dulu saya tuh sebelum mengajar kelas saya memang guru SBDP, saya SBDP. Jadi 2008 itu baru ekskul itu dibentuk oleh Pak Sarino, waktu itu kepala sekolahnya. Jadi itu udah resmi lah gitu. Jadi waktu itu kita ekskul ada pramuka, ada pianika, ada saya mengajarnya sendiri dari tahun 2006. Dari mulai saya mengajar di sini. Karena saya kan memang punya basic. Waktu saya masih sekolah dari kelas 5 emang saya belajar piano klasik.
Jadi kan arahnya ke sana juga pianika gitu ya, walaupun pianika kan musik piung gitu ya, tapi dia tetap kan ada musik melodis gitu. Udah, jadi ya saya juga karena saya seneng gitu ya, saya seneng dan bahagia kalau melihat anak itu bisa. Apalagi kita sebenarnya tuh untuk pengibaran bendera setiap hari Senin itu kita tuh sebenarnya udah diprogramkan ya dari dulu itu untuk pengibaran bendera itu diiringi oleh pianika. Jadi paduan suara ansambel pianika gitu untuk lagu Indonesia Raya dan Menyanyikan Cipta. Dan kemarin juga mungkin selama pandemik ya, jadi itu perdana anak kelas 4C itu udah main untuk Hari Guru. Perayaan Hari Guru kemarin mereka udah jadi udah lama nggak terdengar ya, bahagia banget dengarnya itu. Jadi udah pengibaran bendera sama menyanyikan cipta itu diiringi oleh pianika. Dan mungkin kedepannya mungkin untuk alat musik yang lain sih pengennya sih ya, tapi ya, itu lari lagi ke gurunya sih. Gurunya ada yang punya apa enggak kan gitu. Ya. Atika Melinda SPD. Atika Melinda. Terima kasih banyak. Bapak, di sini kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang ingin melakukan tugas akhir kami untuk di mata pelajaran ekstrakurikuler, melakukan observasi langsung di SD atau di lapangannya. Pak, saya mau bertanya-tanya banyak deh pokoknya nih yang mau ditanya. Bapak namanya siapa Pak? Abdul Halik. Abdul Halik. Satu lagi Pak? Haji Badru. Haji Badru. Terus kalau untuk ekskul Marawis ini dari kelas berapa sampai kelas berapa Pak? Kelas 4, 5, 6. Dari kelas 4, 5, 6. Oke. Tapi kelas 3 juga ada dia? Nggak ada. Oke, 4, 5, 6. Terus Pak, prestasi apa aja sih Pak yang udah diraih nih di Marawis ini? Marawis tuh saat ini belum, tapi pernah kita masuk perlombaan ya, pada sekali tingkat kecamatan, tapi belum berhasil ya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Yang penting kalau misalnya juaranya ada kemauan dan juga ya, berani dari anak-anak untuk tampil di lomba-lomba pentas PAI yang ada saat ini. Nah, manfaat untuk ekskul Marawis ini untuk anak-anak tuh apa aja sih Pak? Banyak sekali, diantaranya anak akan menumbuhkan rasa percaya diri, terus menumbuhkan kemampuan bakat mereka masing-masing ya, yang tadinya mungkin anak itu merasa minder dalam segi belajar, tapi dia punya kelebihan yang lain yaitu tentang kemampuan dia untuk seni, sehingga kita kembangkan dan dia punya potensi kemampuan sehingga dia akhirnya bisa maju ya, atau bisa menampilkan kemampuannya di bidang lain, di bidang kesenian Islami itu Marawis. Dari Bapak berdua ini ada gak sih Pak kesulitan yang dialami saat menjalani atau mengajar ekskul Marawis ini? Untuk kesulitan sih ya, namanya setiap kegiatan itu ada ya, tapi tidak seperti yang dibayangkan. Yang terutama yang kita hadapi adalah dari kemauan anak dulu ya. Karena pada dasarnya kita belajar dari nol dulu, dari anak tidak bisa apa-apa kita ajarkan, kita kenalkan tentang Marawis. Kelamaan nanti anak sudah senang, sudah mengenal tentang Marawis, nanti insya Allah mereka bisa mengikuti dengan baik dan berprestasi di bidang seni Islami atau Marawis. Untuk ekskul Marawis itu diadainnya hari apa Pak? Kita adakan setiap hari Sabtu pagi ya sampai siang. Dari jam berapa? Dari jam 8 atau jam 10. Kita gantung pelatih juga yang kita panggil dari luar, dia ada jam 9, jam 11 tergantung waktu yang disediakan. Tujuan Bapak sebagai pembina ini? Untuk tujuannya yaitu tadi meningkatkan kemampuan siswa dalam kemampuan mereka untuk meningkatkan prestasi di bidang seni, terutama seni Islami yaitu Marawis. Terus Pak, kalau ekskul Marawis itu didirikan dari kapan sih Pak? Tahun 2016 kita sudah ada ya.
2016 zaman Bu Haji Endang pas sekolahnya, sampai saat ini kita adakan ya. Aktif terus atau Terus kecuali on off 2 tahun ketika COVID-19 ya, tahun 2020 kalau ya, sampai 2021. Kendala apa aja sih Pak dari sarana prasarana ini? Kendalanya dari alat menulis yang saat ini kita lihat harganya sudah makin meningkat ya, meningkat tinggi. Dari awal cuma 3 juta atau 2 juta ya, sekarang udah hampir lebih, hampir 5 juta gitu. Karena memang satu set itu banyak alat-alat ini, sampai 15 alat yang harus ada disiapkan. Itu sangat lumayan harganya. Memang kondisi sekolah uangan terbatas gitu, itu kendalanya yang sangat kita hadapi. Kita sementara ini pakai yang ada aja yang sudah kita beli dulu waktu awal-awal dari harga 3 jutaan, sekarang masih bisa digunakan walaupun perlu diperbaiki atau diperbarui untuk alat-alatnya. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya. sama-sama. Maaf mengganggu waktu Ya. mengajarnya. Kami ucapkan mohon maaf. Saya akhiri ya Pak. Sebelumnya kami dari kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang, jadi kami ada tugas UAS dari mata kuliah Eskul tentang manajemen Eskul di sekolahan Pak. Nah, untuk Bapak sendiri, Bapak namanya siapa Pak? Pak Hasan. Pak Hasan. Untuk Bapak sendiri, Pak Hasan pembina Eskul apa Pak? Tenis meja. Tenis meja. Nah, untuk tenis meja itu sama pantomim. Pantomim? Oh, ada pantomim. Eskul, tenis meja terutama itu kelas 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6. Untuk harinya, hari apa? Setiap hari Sabtu. Oh, setiap hari Sabtu. Jam? Setiap hari Sabtu selepas saya ngajar di kelas 2 jam 10 sampai jam setengah 12. Oh, jam 10 sampai jam setengah 12. Nah, maksimalnya jam 12. Itu untuk eskul tenis meja. Kalau untuk yang pantomim ini? Kalau pantomim itu yaitu untuk 2 jam itu digabung. Oh, digabung. Dibagi 2 tergantung situasinya. Kalau pantomim kan lebih mengarah pada melatih dirinya sendiri dengan lihat di YouTube. Tapi kalau tenis meja lebih cenderung latihan langsung praktek. Jadi durasi waktunya banyakkan di tenis meja. Terus untuk pantomim itu kelas 4, 5, 6 juga? Ya, tapi hanya beberapa orang. Oh, hanya beberapa orang. Nah, kita hanya mengambil yang punya bakat saja. Terus untuk dari eskul tenis meja dan pantomim itu sudah ada prestasi belum Pak? Kalau pantomim sudah pernah jadi juara harapan 1. Juara harapan 1 pantomim. Kalau tenis meja memang belum pernah ada event yang mengadakan lomba tenis meja. Oh, belum pernah ada. Oh, selama ini belum pernah ada. Terus apakah eskul tenis meja dan pantomim itu selama berdirinya itu dari kapan Pak untuk eskul tenis meja dan pantomim? Secara formal itu baru di tahun ini. Tetapi secara penunjukan yang tidak formal, hanya sifatnya pelatihan saat eksidental saja, itu sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Tapi sifatnya untuk eksidental kalau ada perlombaan, event lomba itu saja. Terus kayak Bapak nih sebagai pembina eskul tenis meja sama pantomim itu tujuan Bapak ini apa untuk para siswa? Sebenarnya tujuannya sih untuk mencari bakat, karena mungkin orang namanya anak kurang pandai dalam knowledge, pengetahuan, tetapi dia punya kemampuan dalam skill olahraga, ya maka yang kita rincikan di olahraga.
ibarat kata nggak mungkin seekor burung disuruh berenang, itu kan mungkin. Burungnya disuruh terbang aja, nggak usah renang itu. Dan juga seekor ikan nggak mungkin disuruh terbang, disuruh aja berenang, jangan ikan dipaksa untuk terbang. Sampai mencret juga nggak bisa itu. Sama dengan bocah lah, kira-kira seperti itu. Terus kayak sarana prasarana yang diberikan sekolah untuk kegiatan ekskul ini ada? Ya, udah ada lapangannya itu. Udah ada lapangan bednya ada komplit lah. Yang belum ada kopinya sama susunya. Belum ada. Terus kendala apa aja sih Pak yang biasanya Bapak alami selama Bapak menjadi pembina ekskul tersebut? Sebenarnya secara praktis tidak ada kendala. Secara praktis tidak ada kendala. Cuman karena kendalanya karena ya cuma seminggu sekali. Namanya kebiasaan itu harus dilatih dengan kebiasaan. Kebiasaan tanpa kebiasaan ya akan lama sekali bisanya tanpa ada kebiasaan atau kebiasaan. Jadi waktu kendalanya karena hanya sekali aja satu. Itu dari tadi beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan Pak. Jadi kami terima kasih banyak ya, Bapak Hasan selaku pembina ekskul dari tenis meja dan Pak Tommy sudah bersedia kami wawancarai Pak. Kami mohon maaf mengganggu waktu Bapak istirahat. Hey jangan skip video ini dulu masih ada dokumenter foto-foto observasi kita tahu. Selamat menonton kawan.